Datang. Master Istana ke-6 berbicara dan membiarkan Qin Lai masuki. Penguasa Istana ke-6 melambaikan tangannya, dan Qin Lai melemparkan belati di tangannya. Penguasa Istana ke-6 menatap belati itu dan tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi Chen Ping punya banyak pembantu di sekitarnya. Jadi sebaiknya kau cari lebih banyak orang, kata Master Istana ke-6. Qin Lai mengangguk, terima kasih, Kepala Istana. Saya akan mencari orang lain. Ya, kata periguasa Istana ke-6, ya, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, 3 biksu berbaju zirah merah darah keluar dari aula. Sang pemimpin tampak kosong, tetapi auranya telah mencapai tingkat ke-9 awal alam abadi duniawi, tidak jauh lebih rendah daripada Li Chunfeng. Ini adalah 3 pengawal darah dari klan dewa yang dikirim oleh kepala istana ketiga kita. Biarkan mereka membantumu, dan mereka pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata-kata penguasa Istana ke-6 membuat Qin Lai sangat senang. Dengan munculnya 3 kultivator kelas 9 di alam abadi bumi secara tiba-tiba, Li Chunfeng tidak perlu lagi ditakuti. Ikuti kami dan jangan bertindak gegabah. Biksu berbaju besi darah terkemuka berbicara dengan suara dingin dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Qin Lai bergegas mengejar, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dengan Istana ke-6 kuil mengambil tindakan, bahkan jika Li Chunfeng mengambil tindakan secara pribadi, Chen Ping pasti akan mati. Pegunungan angin hitam tanpa hentil. Namun, untuk berjaga-jaga, Qin Lai mengatur 3 pengawal darah para dewa di Villa Pedang Ilahi, lalu menuju ke Chen Ping telah mencari cabang balai Dao jahat, dan Qin Lai juga mengetahuinya. Lagi pula, Chen Ping membuat keributan di gedung informasi sehingga hampir semua orang di kota Pedang Suci mengetahuinya. Selama kita meminta orang-orang dari Istana Jalan Jahat untuk datang dan membantu, kita akan aman. Pegunungan angin hitam. Di sebuah lembah yang dipenuhi racun, Yu Wuxi sedang duduk bersila di atas altar yang terbuat dari tengkorak. Aura hitam pekat menyelimutinya, dan sosoknya yang semula ilusi kini menjadi jauh lebih padat. Jelas bahwa ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dengan bantuan metode rahasia Istana Dao Jahat, dan tubuh fisiknya pun telah pulih. Penatua, Qin Lai dari Villa Pedang Ilahi ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring melangkah maju untuk melapor. Yu Wuxel membuka matanya, cahaya dingin bersinar di matanya, biarkan dia masuk. Qin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melangkah ke altar. Altar itu dikelilingi kerangka para biksu, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan kemunafikan sekte cahaya suci, tempat ini bagaikan neraka yang sesungguhnya di bumi. Kakak Yu, kamu baik-baik saja. Qin Lai menahan rasa tidak nyamannya, membungkuk dan tersenyum. Yu Wuxi perlahan berdiri, meregangkan tubuh barunya, tulang-tulangnya berderak saat ia berbicara. Tuan Qin, saya merasa terhormat berada di sini. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin bekerja sama dengan Istana Jalan Jahat untuk melenyapkan seseorang. Qin Lai langsung ke intinya, pria ini juga punya dendam lama terhadap saudara Yu. Siapa itu? Chen Ping. Chen Ping.
Yu Wuxi mengepalkan tinjunya dengan keras, energi gelap bergejolak di telapak tangannya. Bajingan yang menghancurkan tubuhku. Suara langkah kaki terdengar dari balik altar, dan Yu Wuji dan putrinya Yu Yue berjalan keluar perlahan. Setelah mereka melarikan diri, mereka menemukan Yu Wuxi dan tinggal di sini sementara. Wajah Yu Yue dipenuhi dengan kebencian. Paman, Chen Ping ini menghancurkan sekte kita, dan Humasi, yang bersamanya, juga merenggut kepolosanku. Yu Fu sudah lama ingin membunuh Chen Ping dan Humasi, tetapi sayangnya tubuh Yu Wuxi belum pulih, jadi dia telah menunggu. Ping, Yu Wuji membelai kepala putrinya dengan sedih dan berkata kepada Yu Wuxi, "Kakak, kamu harus membunuh Chen." Yu Wuxi mengangguk, menatap Qin Lai dan bertanya, "Bagaimana jika Tuan Qin bekerja sama? Aku sudah mengerahkan para master dari 6 aula Kulsukel. Dengan sedikit usaha lagi dari aula jalan jahat, Chen Ping tidak akan bisa melarikan diri," kata Qin Lai dengan suara berat. Setelah misi selesai, aula jalan jahat akan diprioritaskan dalam memilih harta karun milik Chen Ping. Keserakahan terpancar di mata Yu Wuxi. "Apakah kamu serius? Tidak ada kepalsuan." Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari kedalaman altar. "Karena kita berurusan dengan orang-orang yang dilindungi Li Chunfeng, bagaimana mungkin aku tidak hadir?" Seorang biksu berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudung melayang keluar. Aura yang dipancarkannya membuat Yu Wuxi berdebar-debar. "Tuan Istana." Yu Wuxi dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kepala aula jalan jahat perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya. "Chen Ping, cukup menarik. Sampaikan perintahku, semua biksu di aula harus mengikuti Tuan Qin ke medan perang. Siapapun yang mengambil kepala Chen Ping akan dihadiahi senjata spiritual kelas atas." Sorak-sorai gemuruh tiba-tiba meletus dari altar, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru lembah, berjejer rapat bagai koloni semut, menyebar ke arah kota suci pedang. Suasana di kota pedang suci menjadi semakin hikmat. Sejak kepergian Qin Lai, semua kekuatan besar di kota telah mengamati secara diam-diam, dan para kultivator tak dikenal sering berkeliaran di luar markas sekte pedang. Chen Ping tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badal, dan pembalasan dendam Qin Lai akan datang cepat atau lambat, dan akan menjadi lebih dahsyat. "Tuan Chen, ini informasi terbaru." Sosok Li Chunfeng diam-diam muncul di halaman, memegang selembar batu giok di tangannya. Chen Ping mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Aula ke-6 kuil suci. Aula cabang aula jalan jahat. Qin Lai benar-benar mengundang bintang-bintang jahat ini. Lembar giok itu dengan jelas mencatat bahwa Qin Lai telah menyatukan 6 aula kuil surga ke-6, serta cabang aula jalan jahat di pegunungan angin hitam. Bahkan beberapa sekte tersembunyi di surga kelima pun berhasil ditaklukkan. Total pasukannya melebihi 1.000 orang, termasuk tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 ke atas di alam abadi bumi. Penguasa aula ke-6 kuil suci dan aku punya dendam lama. Aku khawatir kali ini dia bukan hanya mengincarmu, kata Li Chunfeng dengan sungguh-sungguh,
yang lebih merepotkan lagi adalah aula jalan jahat. Sihir jahat yang mereka praktikkan aneh dan tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Humazi bergegas masuk sambil berteriak, "Chen Ping, ada desas-desus di luar bahwa Qin Lai akan membantal kota suci pedang. Haruskah kita kabur dulu? Lari. Mau lari kemana?" Mo Chen berjalan keluar sambil memegang tongkat, wajahnya pucat pasi tetapi matanya penuh tekad. Sekte pedang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekalipun kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh mundur. Ling Xue menggenggam pedang erat-erat di tangannya dan berkata lembut, "Kakak senior Chen dan aku akan maju dan mundur bersama." Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada semua orang. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kota Li, pertahanan kota suci pedang. Li Chunfeng tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Chen, saya telah pergi selama ratusan tahun, dan urusan kota telah lama dikendalikan oleh Zhang. Dia diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan, dan sekarang saya khawatir dia telah berkolusi dengan Qin Lai." Bajingan tua itu. Humazi membanting meja batu dengan marah. "Aku sudah lama tidak menyukainya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Mata Chen Ping berkilat penuh tekad. "Tuan Kota Li, bisakah kau meminta bantuan pasukan netral di kota suci pedang?" Bencana. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya. Istana ke-6 kuil suci dan istana jalan jahat terlalu terkenal. Tak seorang pun berani menyinggung mereka demi kita. Tepat saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak dari luar halaman. Siapa bilang tidak ada yang mau? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Nan Batian melangkah ke arah mereka sambil merangkul seorang gadis cantik, diikuti oleh puluhan kultivator kuat, yang pemimpinnya sebenarnya adalah pemilik gedung Informas. "Nan Batian." Chen Ping terkejut sekaligus gembira. "Kenapa kamu ada di sini?" Nan Batian tertawa dan berkata, "Kudengar Senjian Villa akan berurusan dengan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu?" "Jangan khawatir, Tuan Chen. Seluruh pasukan gedung informasi di lantai 5 siap membantu Anda," kata Slow Chul. Perasaan hangat mengalir di hati Chen Ping. Melihat puluhan kultivator alam abadi bumi yang tiba-tiba muncul di halaman, suasana hatinya yang awalnya berat menjadi jauh lebih rileks. "Dengan dua kata ini, saya merasa lega." Nan Batian menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Tapi meski begitu, orang-orang yang dibawa Qin Lai kali ini memang sulit dihadapi. Para kultivator dari 6 aula kuil semuanya sangat arogan, dan para kultivator jahat dari aula jahat bahkan lebih sulit dihadapi. Kita harus membuat rencana yang matang." Li Chunfeng berkata dengan suara berat, "Peluang kita untuk menang dalam konfrontasi langsung sangat kecil. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota suci pedang, berharap mereka mau mempertimbangkan persahabatan lama kita dan membantu kita." Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa menunggu. Karena Qin Lai berani datang, dia pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Menundanya hanya akan merugikan kita." Lil dia menatap semua orang, kilatan tekad bersinar di matanya. "Jika mereka datang besok,
aku akan pergi menemui Qin. Tidak, Mo Chen buru-buru menghentikannya. Qinlai adalah dewa bumi tingkat 8. Kau bukan tandingannya, Tuan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah busur panjang berwarna hitam dengan ukiran pola emas rumit di atasnya, memancarkan aura naga samar. Ini, pupil mata Li Chunfeng tiba-tiba mengecil, busur Raja Dewa. Kau benar-benar punya senjata sehebat itu. Chen Ping mengangguk. Busur ini dapat meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku bisa melawan Qinlai. Mata Nan Batian berbinar, anak baik, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Dengan harta karun ini, mungkin kau benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tapi itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, kata Li Chunfeng serius. Busur Raja Ilahi adalah artefak kuno. Jika muncul di dunia, mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Chen Ping tetap diam, karena dia tahu bahwa Li Chunfeng mengatakan yang sebenarnya. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dia lebih memahami daripada siapapun prinsip bahwa memiliki harta karun adalah kejahatan. Saat malam semakin larut, markas Sekte Pedang masih terang benderang. Semua orang melakukan persiapan akhir, suara nyanyian dan dengung jimat saling terkait, menciptakan lagu perang yang tragis. Chen Ping berdiri sendirian di atap, memandangi bulan yang memudar di langit. Dia dengan lembut membelal busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa sebenarnya yang tengah kau lakukan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, semenjak Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Chen Ping di pegunungan angin hitam, dia kembali terdiam, tidak peduli seberapa keras Chen Ping memanggil. Dia tidak memberikan respon. Pada saat ini, cincin penyimpanan tiba-tiba menjadi sedikit panas. Pikiran Chen Ping bergerak, dan setelah indera spiritualnya menyelidiki Fire Kirin, dia menemukan bahwa tubuh Fire Kirin telah tumbuh jauh lebih besar, dan cahaya merah redup terpancar dari tubuhnya. Apakah itu akan menerobos? Chen Ping sangat gembira. Jika kirin api bisa menembus saat ini, niscaya akan sangat membantu. Chen Ping dengan hati-hati menaruh sejumlah sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan kirin api. Tidak jauh dari kirin api, binatang penelan langit kecil sedang tidur nyenyak, dan ukurannya tidak berubah sedikitpun. Yang dilakukannya seharian hanyalah makan dan tidur. Jika binatang penelan langit kecil itu bisa mematuhi perintah, Chen Ping tidak perlu takut sama sekali pada Qinlai dan yang lainnya. Besok, mungkin kita harus berjuang berdampingan. Chen Ping menatap Fire Kirin dan berkata lembut. Ketika bertarung dengan Qinlai, Chen Ping tidak yakin apakah dia bisa menang hanya dengan menggunakan ilmu pedang, jadi dia berencana untuk menggunakan seluruh keterampilan hidupnya. Apa itu God King Bow? Kekuatan asal, kekuatan naga, kekuatan tiga suku, Fire Kirin. Dia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat langit di timur mulai memucat, bel tanda bahaya kota suci pedang tiba-tiba berbunyi, dan suaranya yang tajam memecah ketenangan fajar. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat,
Tatapan tajam terpancar di matanya. Ini dia. Di gerbang timur kota Pedang Suci, kerumunan besar orang menyerbu seperti air pasang, mengepung seluruh markas sekte pedang. Qin Lai menunggangi badak berculas satu, mengenakan baju besi berwarna ungu keemasan, memegang pedang di tangannya, dan menatap ke bawah ke dinding halaman di depannya. Di belakangnya, para pendeta berbaju besi darah dari Aula ke-6 Kuil, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Jalan Jahat, dan para master dari berbagai sekte berdesakan rapat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping keluar dan matil. Suara Qin Lai meledak bagai guntur, membuat dinding halaman berdengung. Li Chunfeng melangkah keluar, pakaiannya seputih salju, dan mengarahkan pedangnya langsung ke arah Qin Lai. Qin Lai, beraninya kau bertindak gegabah di kota suci pedang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada?